Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pencinta channel Zikir Kunci Rezeki, husnul khotimah berarti akhir yang baik, sebuah kematian dalam kondisi yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri husnul khotimah bisa dilihat dari kehidupan seseorang saat masih hidup. Seberapa besar kebaikannya kepada sesama, seberapa besar sumbangsihnya kepada agama, masyarakat, dan keluarga. Mati dalam keadaan husnul khotimah merupakan tolok ukur yang paling mendasar dan salah satu capaian terbaik bagi seorang muslim. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Saat kematian datang menjemput, tidak ada satupun yang dapat menghindar darinya. Kematian merupakan awal perpindahan manusia dari alam dunia ke alam barzakh. Husnul khotimah harus selalu diusahakan dan diupayakan oleh siapa saja yang mendambakan surga dan hidup kekal di sana. Dengan selalu menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqomah, kapanpun dan dimanapun kita berada. Husnul khotimah tidak hanya harus diusahakan dan diupayakan, tetapi juga harus selalu dimohonkan kepada Allah agar kita bisa meraihnya. Adapun amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita bisa meraih kematian yang husnul khotimah adalah sebagai berikut. Pertama, bertakwa kepada Allah. Untuk meraih husnul khotimah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bunyi sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Riwayat HR Ahmad. Dan Allah menghubungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam firman Allah tersebut, perintah untuk bertakwa yang sesungguhnya dan mati dalam keadaan muslim. Karena kesulitan yang paling berat adalah saat menghadapi sakaratul maut, di mana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sakaratul maut adalah hal yang berat, sebab saat seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, setan akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan orang tersebut kafir. Karena saat itulah kesempatan terakhir bagi setan untuk bisa menggelincirkan akidah seseorang di akhir hidupnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon untuk diakhirkan dengan akhir yang baik atau husnul khotimah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat HR Bukhari, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Pada hadis lain, Rasulullah bersabda, barang siapa di akhir perkataannya sebelum sakaratul maut adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
Riwayat HR Abu Daud. Kedua, senantiasa mengingat kematian. Selain bertakwa, kita dianjurkan untuk sering mengingat kematian, berupa siksa akhirat, menyaksikan jenazah, dan dahsyatnya kematian, serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Dengan selalu mengingat kematian, seseorang akan merasa bahwa kenikmatan dan kesenangan dunia hanyalah sementara. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan dunia, yaitu kematian." Riwayat HR Tirmidzi dan Nasai. Setiap orang boleh memilih untuk gembira dan tertawa, tetapi dengan mengingat kematian, seseorang akan senantiasa mempersiapkan diri sewaktu-waktu ajal menjemput. Namun amalan apa yang dipersiapkan untuk menghadap Allah? Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dengan selalu mengingat kematian, kita akan semangat dalam beribadah dan membaguskannya. Karena merasa amal masih sedikit dan banyak dosa, ia merasa bisa jadi inilah ibadah yang terakhir kali. Yang seperti inilah yang dikatakan orang yang cerdas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang dari kaum Ansar, "Siapakah orang yang beriman yang paling cerdas?" Dan beliau bersabda, "Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk bertemu dengan kematian. Merekalah orang-orang yang cerdas." Riwayat HR Tirmidzi. Ketiga, menyegerakan bertobat. Maka sepatutnya untuk kita senantiasa menyegerakan untuk bertobat, karena bertobat menjadi salah satu yang dapat membantu kita dalam meraih husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 21 yang artinya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bersegeralah bertobat dan memohon ampunan dari segala dosa-dosa, dan janganlah kamu menunda-nunda untuk bertobat agar kamu beruntung. Keempat, memperbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan umatnya agar mendapatkan husnul khatimah dengan rutin berdoa yang dibaca pada sujud terakhir di setiap sholat fardu, yang bacaannya adalah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha sebelum wafat. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami sebagai penutup amal kami. Jadikanlah umur terbaik kami sebagai akhirnya. Jadikanlah hari terbaik kami sebagai hari kami menjumpaimu.
Demikianlah pembahasan tentang amalan agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.